Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Saudaraku, muslimin dan muslimah dimanapun berada, kita akan lanjutkan ngaji tentang kitab haji, yakni bab lahirnya generasi pemakmur masjid. Man bana masjidan. Sebuah riwayat hadis an Utsman ibnu Affan yaqul inda qaulin nas fihi hina bana masjidan. Hina bana masjidar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innakum aktsartum wa inni sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man bana masjidan qala bi khairun hasibtu annahu qala bagi bihi wajhallah banallahu lahu mislahu fil jannah. Dari sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu an berkata, di tengah pembicaraan orang-orang tentang dirinya ketika beliau Utsman bin Affan ini membangun masjid Rasulullah SAW, sungguh kalian telah banyak berbicara. Padahal aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang membangun masjid, man bana masjidan qala bi khairun hasibtu annahu qala bagi bihi wajhallah. Man bana masjidan bagi bihi wajhallah, yang mengharapkan ridha Allah, maka fabanallahu mislahu banallahu lahu mislahu fil jannah, maka akan dibangunkan baginya rumah atau masjid atau bangunan istana di surga. Apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Yang pertama, keutamaan orang yang membangun masjid lillahi ta'ala. Maka Allah membangunkan untuknya semisalnya seperti itu di surga. Jadi ini satu yang luar biasa. Membangun masjid sebagai tempat ibadah bagi orang banyak, tempat sholat berjamaah, tempat melakukan aktivitas sosial yang bermanfaat di dalamnya, maka otomatis ini pahalanya nyambung. Nanti di surga akan dibangunkan masjid, bangunan, istana, rumah yang semisalnya. Jika kita belum mampu membangun masjid secara utuh, baik itu perangkat kerasnya ataupun perangkat lunaknya, hardware, softwarenya, maka tidak ada salahnya jika kita menyumbangkan apa yang bisa kita berikan demi terwujudnya bangunan masjid. Jadi nggak bisa bangun secara utuh, bisa bangun mungkin tenaga atau bantu biaya, bantu material sebisa kita. Berdasarkan dari inilah kemudian banyak sekali didirikan bangunan fisik masjid dan musola. Fisiknya banyak, 1000 masjid, satu jumlahnya, ada buku yang berjudul seperti itu. Jadi bangunan masjid sangat banyak sekarang ini. Yang kedua, masjid adalah tempat melaksanakan sholat fardu berjamaah. Membangun masjid berarti membangun sarana untuk persatuan dan persaudaraan umat Islam dalam bingkai berjamaah. Yang ketiga, masjid yang baik adalah yang menjadi tempat yang nyaman untuk beribadah dan berdoa di dalamnya. Tempat yang nyaman. Alhamdulillah saat ini sekarang banyak masjid telah berdiri dengan megah dengan segala fasilitas penunjang yang menambah kenyamanan berada di dalam masjid. Yang keempat, menjaga fungsi masjid menjadi tugas yang dipikulkan kepada para jamaah haji pada khususnya dan umat Islam pada umumnya, sebab masa ibadah haji dengan antrian saat ini 30 tahun kurang lebih. Ketika pelaksanaan puncak ibadah haji, tidak bisa tidak para calon haji senantiasa memulai kegiatan mereka dari masjid dan mengakhirinya nanti di masjid. Jadi tawaf kudum, tawaf wada itu dari Masjidil Haram, kemudian diakhiri Masjidil Haram. Kegiatan puncak wukuf ibadah haji dimulai dari tawaf di Masjidil Haram, wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, melempar jumroh, dan kembali ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah, sa'i, dan tahlul. Menjadi wisuda generasi pemakmur masjid. Menjadi wisuda generasi pemakmur masjid. Para jamaah haji diharapkan sebagai generasi pemakmur masjid. Inilah
inti ibadah haji. Yang satu tujuan mulia, melengkapi bangunan masjid dengan membangun masjid dari sisi software, dari sisi manusianya, sumber daya manusianya. Sumber daya manusia yang baik akhlaknya, budinya, dan rajin dalam melaksanakan ibadah sholat berjamaah di masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan hidayah kepada kita sekalian, keluarga kita sekalian, anak orang kita sekalian, muslimin semuanya untuk dapat menguatkan niat ibadah haji, kemudian menjaga kemakburannya dengan menjaga masjid di sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.